Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Putri Salsabila, mahasiswi Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Video ini dibuat sebagai salah satu luaran dari mata kuliah berpikir matematika tingkat tinggi. Pada video ini berisi contoh dan pembahasan dari soal asesmen kompetensi minimum atau AKM tingkat SMP dengan tipe kemampuan kognitif Higher Order Thinking Skill atau HOTS. Selamat menyaksikan! Tata kota dapat dikatakan sebagai pola penataan atau perencanaan yang terorganisasi dengan baik untuk sebuah kota dalam membangun sarana dan prasarananya. Sarana dan prasarana itu seperti jalan, taman, tempat usaha, dan tempat tinggal. Salah satu kota dengan tata kota yang unik adalah Gramicel di Provinsi Catania, di Pulau Sisilia, Italia. Rencana rancangan heksagonal Gramicel dirancang untuk dapat dibagi menjadi 6 sektor, dengan 6 jalan yang semuanya terhubung menuju alun-alun utama yang juga berbentuk heksagonal. Perhatikan gambar kota Gramicel jika terdapat portokolan pada titik pusat kota, heksagonal seperti gambar di bawah ini. Sudut antara titik pusat kota, toko kue, dan kafe senilai 75 derajat. Sedangkan sudut yang dibentuk oleh toko buku, titik pusat kota, dan kafe senilai 40 derajat. Berapakah sudut yang dibentuk oleh toko kue, titik pusat kota, dan kafe? Dengan keterangan titik merah, titik kuning, titik hijau, dan titik abu-abu berturut-turut adalah toko kue, kafe, toko buku, dan titik pusat kota. Tata letak kota tersebut jika digambarkan dan diberikan garis bantu akan terlihat seperti gambar ini. Lalu kita misalkan titik sudut kota sebagai titik X, sebagai titik yang kita ingin cari nilainya. Kemudian, masukkan sudut yang diketahui di soal dan beri nama pada titik sudut yang lainnya. Dalam menyelesaikan soal ini, kalian dapat menggunakan 5 alternatif cara berikut ini. Untuk alternatif penyelesaian yang pertama, kita lihat sudut C. Sudut C merupakan sudut pelurus dengan sudut 75 derajat yang diketahui di soal. Maka sudut C sama dengan 180 derajat dikurang 75 derajat dan hasilnya 105 derajat. Perhatikan bahwa sudut C dan sudut X ditambah 40 derajat merupakan sudut dalam berseberangan. Maka, untuk mencari nilai X, kita dapat mengurangi sudut C dan sudut 40 derajat, sehingga X sama dengan 65 derajat. Untuk alternatif penyelesaian kedua, kita dapat memulai dengan sudut D. Sudut D bernilai 75 derajat karena merupakan sudut dalam berseberangan. Perhatikan bahwa sudut A bertolak belakang dengan sudut D, maka sudut A bernilai 75 derajat. Selanjutnya, untuk mencari nilai X, kita dapat melihat bahwa sudut X bertolak belakang dengan sudut F. Maka sudut F sama dengan 180 derajat dikurang sudut A dikurang 40 derajat. Tadi sebelumnya sudah kita ketahui ya bahwa sudut A sebesar 75 derajat, sehingga 180 derajat dikurang 75 derajat dikurang 40 derajat hasilnya 65 derajat. Kemudian untuk alternatif pembahasan yang ketiga, seperti yang kita lihat bahwa sudut E bertolak belakang dengan sudut 40 derajat. Maka nilai sudut E bernilai 40 derajat. Lalu perhatikan bahwa sudut E sehadap dengan sudut B. Kita dapat bahwa sudut B bernilai 40 derajat. Sehingga untuk mencari nilai X dapat menggunakan sudut dalam segitiga. Maka untuk nilai sudut X sama dengan 180 derajat dikurang 75 derajat dikurang sudut B. Maka sudut B kita tahu bahwa tadi bernilai 40 derajat, jadi sudut X sama dengan 180 derajat dikurang 75 derajat dikurang 40 derajat. Hasilnya 65 derajat. Alternatif penyelesaian keempat dapat dimulai dengan memperhatikan sudut D. Sudut D merupakan sudut dalam berseberangan dengan sudut 75 derajat, maka sudut D bernilai 75 derajat. Perhatikan bahwa sudut X, D, dan 40 derajat merupakan sudut pelurus. Berarti sudut X ditambah sudut D ditambah 40 derajat sama dengan 180 derajat. Kita tahu sebelumnya sudut D itu senilai 75 derajat. Maka sudut X sama dengan 180 derajat dikurang 75 derajat dikurang 40 derajat. Maka hasilnya sudut X adalah 65 derajat.
Dalam alternatif penyelesaian kelima, diketahui bahwa sudut B merupakan sudut dalam berseberangan dengan sudut 40 derajat. Sehingga sudut B sama dengan 40 derajat. Sudut X, B, dan 75 derajat terdapat dalam satu segitiga. Maka untuk mencari nilai X dapat menggunakan jumlah sudut dalam segitiga, yaitu sudut X sama dengan 180 derajat dikurang 75 derajat dikurang 40 derajat. Maka hasil dari sudut X adalah 65 derajat. Contoh soal tadi merupakan contoh soal dengan tipe kognitif C4, karena siswa menganalisis terlebih dahulu soal sehingga dapat lebih mudah untuk menentukan sudut yang akan dicari. Sekian pembahasan pada video ini, maaf jika ada kesalahan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.